Saat ini kita berada di sebuah perpustakaan besar di mana terdapat dua gadis sedang bersama di mana salah satunya bernama Visel. Gadis itu sedang bergosip soal wakil komandan yang kalah berduel. Visel yang penasaran bertanya siapa yang bisa mengalahkan wakil komandan dan mengetahui kalau backwater apalah itu yang mengalahkan wakil komandan. Visel yang mendengar itu langsung mengenali julukan itu yang merupakan mantan gurunya. Saat ini Beryl bersama Kuruni sedang berada di ibu kota dan melakukan patroli rutin kembali ke tempat latihan sebelumnya, di mana Kuruni bertanya apakah Beryl sudah terbiasa dengan kota ini, dan Beryl berkata ia belum pernah berkeliling selain ke tempat latihan saja. Wakil komandan berkata banyak sekali tempat terkenal di kota ini yang bisa dikunjungi, dan Kuruni pun mengajak Beryl untuk berkeliling sembari menjalankan tugas patrolinya. Kembali ke tugas patroli, Beryl dan Kuruni sedang melihat-lihat bagian pasar terbesar di bagian barat. Beryl menjadi kagum karena begitu banyaknya toko di sana. Sembari berkeliling, Kuruni juga belanja yang membuat Beryl tak tahan dengan energi masa muda. Dan ketika mereka sedang berkeliling, Beryl dikagetkan dengan seseorang yang memanggilnya Sensei. Beryl pun bingung siapa orang itu, dan ternyata Kuruni mengenali orang itu yang dipanggil Fish-chan. Beryl pun memperhatikan gadis tersebut, tetapi gadis itu bertanya apakah Beryl tak mengenalinya dan merasa sedih. Beryl yang melihat pedang yang dibawa gadis itu langsung mengenali kalau gadis itu adalah Visel, salah satu murid yang diajar Beryl di masa lalu. Visel menggoda karena Beryl langsung tak mengenali muridnya. Di masa lalu, Visel dikenal sebagai orang yang pendiam. Dia jarang bicara dengan anak yang lain dan hanya latihan di pojokan doang. Setelah mempelajari semua yang diajari, ia memutuskan untuk meninggalkan dojo karena sudah punya tujuan berikutnya. Kuruni pun mengajak Visel untuk ikut bergabung dengan mereka, dan Visel juga setuju dengan ajakan itu. Beryl pun bertanya apa yang dilakukan Visel di kota ini. Visel pun berkata kalau mendengar jawabannya, Beryl Sensei pasti akan kaget mendengarnya karena saat ini Visel berada di posisi sebagai divisi sihir di kerajaan ini. Beryl menjadi kaget karena ia baru tahu Visel bisa memakai sihir. Divisi sihir adalah sebuah organisasi yang berisikan penyihir, job paling langka di dunia ini. Dalam hatinya, Beryl menyangka kalau Visel akan menjadi pendekar, tapi tak menyangka akan menjadi sesuatu yang tak terduga. Ketika di toko, Visel menjelaskan soal aksesori yang diberi sihir, seperti cincin saat ini yang dapat mengeluarkan api kecil. Ketika melihat-lihat, Visel menemukan anting terkutuk. Mendengar hal itu membuat Kuruni dan Beryl menjadi takut, sedangkan penjaga toko kaget karena Visel langsung mengetahuinya. Beryl pun bertanya apa tak masalah membawa barang terkutuk seperti itu. Menurut Visel, selama tak dipakai maka tak menjadi masalah selama syaratnya tak terpenuhi. Ia menjelaskan banyak sekali jenis syarat yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya, dan Visel pun memberikan sebuah gelang yang fungsinya sebagai gelang untuk istirahat, di mana kalau dipakai saat tidur akan membuat lebih rileks. Mendapatkan hadiah dari muridnya membuat Beryl terharu melihatnya, apalagi melihat muridnya menjadi penyihir hebat seperti saat ini. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di mana seseorang dijamret. Ketika Beryl ingin menangkap maling itu, ditahan oleh Visel karena Visel yang akan menangkapnya. Visel menarik pedangnya yang membuat Beryl heran, dan ternyata Visel mengeluarkan sihir melalui pedangnya. Dengan tusukan pedang ditambah sihir membuat orang itu terbang dibuatnya, sedangkan pelaku lainnya terlihat kabur ke gang, tapi itu tak menjadi masalah bagi Visel. Ia pun terbang mengejar laki-laki yang kabur ke gang itu. Ketika ia melihat orang itu, ia kembali menyerang melalui sihirnya ke orang itu dan membuatnya terkapar. Setelah itu, Kuruni menangkap orang-orang itu sebagai bagian dari tugasnya. Visel pun bertanya apakah Sensei melihat kemampuannya yang sekarang, dan Beryl memuji kemampuan Visel. Visel menjelaskan itu disebut sebagai sword spell, di mana ia menguatkan pedangnya menggunakan sihir. Menurut Beryl, itu teknik yang sangat luar biasa. Beryl sangat kagum karena ilmu pedangnya berevolusi sampai segitunya dan merasa ingin bertemu dengan guru sihir Visel. Visel berkata komandan divisi yang mengajarinya sword spell saat ini membicarakan tentang Beryl Sensei. Ia juga berkata hal yang sama seperti yang Beryl katakan sebelumnya. Di malam hari, Beryl kagum dengan gelang yang diberikan Visel sebelumnya. Beryl berpikir jika muridnya bisa sukses, mungkin saja tekniknya, tetapi tiba-tiba Beryl memukul
wajahnya tanda menyadarkan dirinya. Menurutnya, ia jangan terlalu sombong karena semua usaha muridnya adalah berkat muridnya sendiri, bukan dari dirinya. Dan tiba-tiba Beryl dihampiri oleh sebuah bola api yang membuat Beryl bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba bola api itu berubah menjadi orang yang diselimuti api yang berkobar. Dan tiba-tiba orang itu menyerang Beryl dengan sihir berbentuk elang. Beryl pun menyerang balik ke api tersebut, tetapi orang itu tidak menghilang dan malah meregenerasi. Dan Beryl pun bertanya-tanya apakah ini juga termasuk sihir, dan ternyata ada orang yang mengendalikan api tersebut dan cerita pun berlanjut.